Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kali ini Bapak sebagai guru PAI di SDN 035 Soka, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini di dalam pesantren kilat ini Bapak akan memberikan kajian tentang ibadah puasa. Judulnya, temanya adalah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah puasa. Kita ketahui bahwasanya puasa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah saum. Soma yasumu sauman. Kita susah sebagai dialek orang Indonesia mengatakan saum. Kita biasa mengatakan saum. Harusnya yang benar adalah saum pakai huruf shad. Saum itu artinya adalah menahan. Secara bahasa saum itu adalah menahan al-imsak. Dan kalau menurut istilah al-imsaku anil muftiri kal akli wasyurubi, yaitu menahan dari yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, hatta dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa contohnya adalah tidak makan dan tidak minum, itu contohnya ya. Jadi ibadah puasa itu identik dengan tidak makan dan tidak minum. Artinya kita harus bisa menahan diri dari hawa nafsu, yaitu diantaranya tidak makan dan tidak minum. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian yaitu berpuasa. Kalimatnya adalah asyam, tidak mengatakan kutiba alaikumussaum, tapi dikatakan kutiba alaikumusiyam. Asyam itu adalah bentuk jamak dari asaum. Ya, jadi kalau saum artinya puasa 1 hari, sedangkan asyam itu adalah puasa lebih dari 3 hari. Maka kewajibannya kita melakukan ibadah puasa yaitu selama 1 bulan penuh. Karena di Al-Quran dikatakan kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian yaitu beribadah puasa lebih dari 3 hari, yaitu selama 1 bulan ibadah puasanya, ya, yaitu di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman. Jadi yang pertama, ibadah puasa itu adalah selain ibadah puasa saja ya, sebenarnya ibadah yang lain juga sama. Yang pertama harus diyakinkan adalah karena iman. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintah kita ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi awalnya Allah memanggil kepada kita sebagai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang merasa dia beriman maka terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajibnya kita berpuasa itu adalah imanan karena iman. Yang kedua adalah wahtisaban, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara arti bahasa, ihtisaban itu adalah hitung-hitungan, artinya waktu hisabnya nanti, artinya kita mengharapkan pahala nanti pada hari kiamat. Tapi para ulama mengatakan diartikan wahtisaban di sini yaitu mengharapkan ridha Allah. Jadi berpuasa karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena malu, tetapi karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Artinya dosa yang besar, dosa yang kecil yang telah lalu, yang telah kita lakukan, insya Allah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini karena iman dan karena mengharapkan ridha Allah, maka balasannya adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kebahagiaan kita ini sebenarnya adalah ketika kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, jika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak akan disiksa oleh Allah,
tidak akan disiksa di alam kubur, tidak akan disiksa nanti pada hari kiamat masuk ke neraka, karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah diampuni, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mengharapkan kalian semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi ingat ya, ibadah puasanya jangan sampai zuhur ya. Ingat, puasanya dari fajar sampai terbenam matahari. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, kalau lapar, kalau haus, kita kuatkan saja ya. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan apa-apa yang tadi dibicarakan tolong tuliskan ya, dituliskan di kertas atau di buku, judulnya sama isi itunya ya, isi ceramahnya, tausiahnya, dan nanti dikumpulkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.